ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita awali ibadah kita percaya kalau pada saat pagi hari ini kita boleh beribadah itu karena kesempatan dari Tuhan, waktu yang Tuhan kasih. Karena saya percaya waktu kita tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Bapa. Kita akan dengan satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup kami ya Tuhan, itulah kesempatan dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati, Engkau kuduskan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat lagi dengan satu pujian yang mengatakan hari yang terindah ketika berjumpa dengan Yesus. Di
akan disampaikan bahwa namanya, namun sebelumnya kita akan dengar pujian yang mengatakan 1000 tak mengerti. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, terima kasih pada kesempatan yang indah. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami ibadah memuliakan nama-Mu. Biarlah segala perkenanan-Mu ya Tuhan bagi kami. Tuhan menerima segala puji hormat sembah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Urapilah orang yang kudus atas hati pikiran kami. Bahkan ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian tidak pernah kita sangka kapan datangnya, dan kematian tidak pernah kita tahu kapan datangnya pula, kapan waktunya. Tadi pagi jam 1.30 rekan hamba Tuhan GKIN yang ada di Sragen Utara, Sumber Lawang dekat Purwodadi perbatasan itu dipanggil oleh Tuhan karena COVID yang sudah perawatan
selama hampir ya 1 bulan ya perawatan. Kemudian juga istrinya, tapi puji Tuhan Bu Broto ini yang meninggal adalah Bapak Pendeta Andreas Subroto, dan juga masih saudara dengan kami karena beliau berasal dari GKIN Immanuel 1 Jagoan, jadi termasuk jemaat pemuda mula-mula daripada GKIN ya, salah satu pemuda mula-mula di GKIN. Nah, dan termasuk istrinya Bu Broto adalah pemudi mula-mula GKIN yang puji Tuhan juga masih sudah sehat, sudah menjalani isolasi mandiri dan sudah selesai. Pas jatuh pada 1 minggu, Bu Broto sudah selesai menjalani masa isolasi mandiri, disusul suaminya yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi percaya bahwa Tuhan memanggilnya pasti berarti berada di mana Tuhan Yesus berada juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya yang seringkali saya sampaikan bahwa kiamat itu kita tidak tahu datangnya, karena kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil, ya kan? Nah, kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang menyatakan bahwa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini sesuatu yang kita adalah tidak pernah tahu kapan datangnya Tuhan Yesus. Seperti rekan hamba Tuhan, seperti saudara kita Bapak Pendeta Andreas Subroto yang telah dipanggil Tuhan. Kemudian antara 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, Bapak Pendeta Andreas mati di Bali ya, di gereja Petra GKIN Petra Bali juga dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kasih-Nya terhadap kita, di mana pada masa kejatuhan manusia ke dalam dosa masih diberi kesempatan sampai sekarang. Tapi kita tidak tahu detik-detik kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita pun tidak akan tahu. Tetapi yang jelas kurang lebih sudah berjalan waktu dari kejatuhan manusia dalam dosa sampai kepada saat ini kurang lebih ada 5.000 tahun. Nah, kurang lebihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12. Kita melihat bagaimana, ya kan, apa yang harus kita persiapkan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menurut pengalaman daripada Nuh. Bapak Ibu, Nuh. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh beranak 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi tidak terlepas dari semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kemerosotan moral yang ada di bumi itu semakin besar, terlebih semakin besarnya jumlah penduduk yang ada di bumi. Kita bayangkan kalau pada saat Nuh, mungkin penduduk bumi yang ada pada saat itu mungkin belum sampai 1 miliar, mungkin, atau mungkin 0,5 miliar, 500 juta penduduk bumi. Dan kita melihat, tapi Tuhan melihatnya di sini adalah Allah menilik bumi ayat 12 itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu kenapa kiamat harus terjadi? Kenapa kiamat akhir daripada zaman atau akhir daripada bumi harus terjadi? Karena manusia menjalankan hidup yang rusak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ya kan?
Bukan berarti kalau artinya ini saya berbicara adalah kiamat besar, ya kan? Kenapa langit dan bumi nanti harus dilenyapkan, dibasmi oleh Tuhan, ya kan? Di bumi hanguskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena bumi manusia semakin lama semakin lebih nyaman, enak menjalankan hidup yang rusak. Hidup yang rusak itu apa? Banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 2 Timotius pasal 3, ya kan? Keadaan manusia pada akhir zaman. Baca saja, bandingkan dengan situasi yang ada pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan ke sana minggu depan atau minggu depan. Yang pertama kita melihat belajar dari Nuh, ya kan? Ada 3 hal yang harus kita pelajari dari Nuh supaya kita itu sanggup bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, tidak dengan takut, tapi dengan benar-benar siap. Yang pertama adalah kita belajar Nuh adalah seorang yang benar, ya, benar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, Nuh adalah seorang yang benar. Wah, hidupnya benar, tidak aneh-aneh, ya kan? Menjalani hidup dengan biasa. Bukan Nuh itu miskin, kaya, tetapi Nuh tidak aneh-aneh di dalam menjalani hidupnya. Hidup benar. Di dalam hal ini kebenaran yang dikonsepkan di sini, karena dia menulis adalah firman Tuhan. Kebenaran bukan hanya menurut manusia, tetapi menurut Tuhan. Bukan hanya menurut manusia, tetapi menurut ukuran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang menjalani hidup yang benar itu bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena selalu hati-hati, waspada, bijaksana di dalam setiap bertindak, ya kan? Berlaku, melakukan apapun, berkata-kata apapun, itu harus dengan hikmat dan bijaksana, dipikir jangka panjang. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca di sini, seorang yang benar berarti dalam dunia itu sudah ada hukum. Hukum menurut dunia sudah ada, terlebih menurut hukum Tuhan. Karena kebenaran di sini berarti berbicara tentang hukumnya, aturannya. Secara undang-undang manusia, Nuh tidak bisa disalahkan dan tidak pernah berbuat salah. Secara hukum Tuhan terlebih, Nuh pun tidak pernah melakukan yang namanya pelanggaran hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama, bahwa kita harus hidup yang benar supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita melanggar hukum, kita melanggar undang-undang, saya pikir kita tidak akan tenang. Di sini kita melihat Bapak Ibu, seorang yang benar kita melihat di sini secara hukum tertulis maupun tidak tertulis di lingkungan daripada Nuh yang paling benar, kurang pada saat. Yang kedua, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Ini berarti apa? Berbicara kelakuan, berbicara perkataan, berbicara sikap, pikiran dan bertindak. Ya kan? Hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, jadi kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Allah Bapa di surga tahu apa yang kita berbuat. Hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus memikirkan dulu. Jangan hanya kita berbuat, bertindak, berkata-kata itu hanya berdasarkan egois atau emosi semata. Tetapi kita harus memikirkan dengan baik, dengan cermat, pantas tidak, tepat tidak. Apalagi kita sebagai orang juga mengikut percaya kepada Tuhan Yesus.
Jadi perkataan kita itu harus dikontrol, Bapak Ibu. Ya kan? Di sini kita melihat tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Satu penilaian secara manusia, berarti Nuh itu tidak pernah gampang mencelatu, menyacat, ataupun memarahi siapapun. Saya yakin Nuh adalah orang yang suka menasihati orang lain. Karena di sini tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, berarti menurut pandangan siapa? Pandangan manusia dan pandangan Allah. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat kita itu di dalam pimpinan Roh Kudus, setiap apa yang kita sampaikan, kita ucapkan kepada orang lain, mungkin tetangga, anak kita, itu akan menjadi berkat, bukan menjadi laknat. Saya yakin kalau kita memang sungguh-sungguh baik, dipenuhi oleh Roh Kudus, di saat kita menegur anak kita, saudara kita akan menjadi berkat, akan bertumbuh. Tetapi harus didasari apa? Harus didasari diri kita sendiri untuk tidak bercela dimanapun, setia tekun menghadap kepada Tuhan. Itu. Yang ketiga, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Niscaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang penuh Roh Kudus, orang selalu berarti dasarnya bergaul dengan Allah. Kalau nggak selalu bergaul dengan Allah, niscaya tidak akan penuh Roh Kudus. Itu pasti. Jadi dalam setiap nasihat, setiap perkataan yang ya kan kepada siapapun tidak akan menjadi berkat bagi siapapun. Tidak akan menjadi berkat bagi siapapun. Bahkan menjadi sumber bencana saja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Kita punya seperti yang sudah kita pelajari, kita punya obor, tapi kita nggak punya minyak. Ya saya yakin nggak akan nyala Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya obor, kita punya minyak, maka akan menyala dengan baik. Akan menyala terus. Kenapa? Ada firman, ada Roh Kudus. Kita persekutuan tanpa ada Roh Kudus, saya yakin hampa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang membuat kita sejahtera, membuat kita nyaman, membuat kita mengerti, membuat kita memahami kebenaran firman Tuhan hanyalah Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri yang harus hadir dalam setiap pribadi dan hati kita masing-masing. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada pada kita, saya yakin Bapak Ibu baca tok, tidak ada manfaatnya apa-apa. Bahkan tidak akan ada namanya perubahan di dalam hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kita, apalagi orang lain. Tidak akan ada. Dan di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Nuh, ya kan, hidup bergaul dengan Allah. Selalu ada waktu dengan Allah, menyediakan waktu dengan Allah. Entah pagi hari, entah sore hari, ada waktu dengan Tuhan. Jadi tidak menunggu ibadah bersama, tidak menunggu ibadah online, ya kan? Tidak menunggu dengan siaran, tapi hatinya sendiri memang dasarnya ada waktu dengan Tuhan. Kalau nggak ada waktu dengan Tuhan, saya tidak yakin akan ada Roh Kudus di dalam setiap diri kita masing-masing. Karena di saat kita itu merenungkan firman Tuhan dengan tulus, otomatis kita bersuara memanggil Roh Kudus itu gandeng. Pada dasarnya di situ, ya kan? Antara firman dan Roh Kudus ini sebenarnya gandeng. Tetapi yang memisahkan siapa? Kita manusia. Kenapa kita manusia? Karena di saat kita membaca firman Tuhan karena terpaksa. Yang kedua, kita baca firman karena apa? Karena perintah, bukan karena hati kita.
Jadi tidak ada ketulusan baca firman, sehingga Roh Kudus tidak ada. Kalau kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan karena ketulusan hati kita, saya yakin Roh Kudus akan hadir dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk mencerahkan bagi kita kebenaran firman Tuhan, untuk membuat dan menjadikan kita memiliki damai sejahtera. Ya kan? Itu kenapa? Fungsi daripada Roh Kudus, peranan daripada Roh Kudus. Salah duanya adalah menjadikan kita mengerti kehendak Allah, pikiran Allah, firman Tuhan. Yang kedua, membawa kita menjadi memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi tidak terlepas, maka kita pantas saat ini belajar dari Nuh. Pada bagian yang ketiga dikatakan bahwa Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Apa tidak pernah bergaul dengan manusia? Samanya bergaul tapi kontrol diri. Bergaul tapi tetap dia ada waktu dengan Tuhan. Apa Nuh nggak bekerja? Bekerja. Apakah Nuh tidak butuh makan minum? Butuh. Apakah Nuh itu tidak pernah keluar dari rumah? Keluar rumah, saya yakin. Tetapi dia ada waktu untuk Tuhan. Dia punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dia punya waktu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan kita semuanya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita ingin mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan tepat, ya kan, dengan penuh siap, dengan tidak ada kegelisahan, Bapak Ibu, mari kita juga belajar daripada Nuh. Yang pertama, hiduplah yang benar secara hukum manusia, apalagi menurut hukum Tuhan. Yang kedua, tidak bercela di antara orang-orang samanya. Kontrol diri, perkataan, sikap kita, tindakan kita. Yang ketiga, bergaulan dengan Allah. Bukan berarti kalau Bapak Ibu itu sudah nyetel, sudah bergaul dengan Allah. Belum. Kalau Bapak Ibu memang tidak harus bisa memisahkan. Bapak Ibu mendengarkan siaran radio rohani, mendengarkan apa itu namanya firman Tuhan secara online rohani, berbeda dengan Bapak Ibu yang namanya memang mempersiapkan diri untuk bergaul dengan Allah. Artinya apa? Persekutuan khusus dengan Allah tanpa harus ada radio dari orang lain. Tetapi memang mari kita bentuk keluarga kita, mari kita bersekutuan, kita bersekutu sama-sama. Itu namanya membangun yang namanya hidup bergaul dengan Allah, Bapak Ibu. Di situ itu baru bergaul dengan Allah, ya kan? Karena apa? Karena ada di dalam hidup bergaul dengan Allah ada kebersamaan, bukan ada ketersendiri-sendirian, ada kebersamaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu, membangun Bapak Ibu untuk bertumbuh lebih baik hati pikiran kita, sehingga kita bisa menurut, meneladani seperti Nuh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Bekerjalah oleh Roh yang kudus atas kami, supaya kami semua beroleh kekuatan, beroleh pencerahan di dalam firman-Mu, karena Roh yang kudus bekerja atas kami. Bahwa kami seperti Nuh yang hidup benar, hidup tidak bercela di antara samanya, bahkan bergaul dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu.
Ya Tuhan, yang khususnya yang sakit pada saat ini, Tuhan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah, baik Ibu Cito, Tuhan jamah supaya sehat dalam kekuatan dan kuasa-Mu, dan juga istri hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan jamah oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya sehingga boleh sehat ya Tuhan, boleh melayani bersama. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan, Pak Yuda, Bu Yudanina Aksa, dalam rumah tangga, dalam hari pasari, pakai baju melamu, dalam pekerjaan, masa depan, cita-cita. Dan juga Pak Raji, Bu Raji, Mas Tio bisa dalam pimpinanmu, urapi dalam urapanmu ya Tuhan, dalam pekerjaan rumah tangga, dalam mengiring Tuhan, kekuatan kuasa menyertai Pak Lusius sekeluarga kami serahkan dalam namamu, anak istri Tuhan urapi dalam kekuatan dan rohmu. Pak Rubianto, Bu Rubianto juga kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengurapi selalu dari hari ke hari kekuatan dan kesehatannya. Pak Brio, Bu Brio ya Tuhan, sekeluarga yang ada di Bali, Tuhan jamah dalam kuasa darah-Mu, dalam roh yang kudus, dalam situasi yang ada ini, biarlah kekuatan kesehatan Kau limpahkan ya Tuhan dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Tuhan yang berikan hikmat-Mu dan pertolongan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, buat daripada busuk dari Yuyun, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan, urapi dalam kuasa darah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan kesehatan, hikmat, marifat, roh-Mu yang kudus menyertai Pak Paulus, Bu Paulus Noel dalam pimpinan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mengiring Tuhan, masa depan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengurapi dalam kasih-Mu ya Tuhan dan setia-Mu. Pak An, Tuhan, Mas Yusrian dalam pimpinan Tuhan, Engkau campur tangan, jamah dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan, dalam roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya selalu sehat, khususnya Bu Hana, jamah supaya sehat ya Tuhan Yesus. Pulihkan kekuatan kesehatannya sehingga boleh beraktivitas, terlebih boleh bersama melayani bagi kemuliaan-Mu. Kemudian Pak Narto, Bu Narto, Mbak Ria di Koreta dalam pimpinan Tuhan, dalam urapan Tuhan jamah dalam roh yang kudus, kekuatan kesehatan rumah tangga dan pekerjaan Tuhan campur tangan kuasa-Mu. Dan juga kami serahkan Pak Cito, Bu Cito, Saudari Yusi, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan rumah tangga, sehati sepikir, belajar seperti Nuh ya Tuhan dalam urapan kuasa-Mu ya Tuhan, pakai bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bulan ini juga kami serahkan ya Tuhan, dalam nama-Mu, jikalau sakit Tuhan jamah sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus selalu sehat ya Tuhan. Kekuatan kesehatan, pekerjaan Tuhan campur tangan pimpin. Pak Agung Abednego Chelsea, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan pimpin dalam urapan kuasa-Mu, dalam pekerjaan rumah tangga, hikmat, marifat Tuhan sertakan dalam hidupnya, dalam kasih setia Tuhan. Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan rumah tangga, dalam masa depan kami serahkan dalam nama-Mu, pakai bagi kemuliaan ya Tuhan. Kami serahkan juga Pak Adam, Bu Adam, Dedi Oscar, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya boleh semangat dalam meraih masa depan dan cita-citanya ya Tuhan, dalam keluarga. Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara kami yang mungkin hamba-Mu lupa menyebutkan, Tuhan urapi dalam kuasa-Mu rumah tangga, pekerjaan, masa depan mereka. Terlebih ya Tuhan Yesus, tambah-tambahkanlah jiwa-jiwa baru dalam tangan kuasa-Mu bagi kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala puji hormat bagi nama-Mu. Tak lupa kami serahkan sinode kami dari pusat sampai daerah dalam bagi kemuliaan. Terlebih keluarga hamba Tuhan, pendeta almarhum Andreas Made dan juga pendeta Andreas Subroto yang telah Tuhan panggil. Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga mereka masing-masing oleh Roh-Mu yang kudus di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan campur tangan akan jemaat juga yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan urapi dalam kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama-Mu bangsa negara kami dalam kuasa-Mu. Tuhan campur tangan,
Presiden, Wakil, para Menteri dan jajaran tingkat bawah, bahkan TNI Polri yang bangsa ini kami serahkan dalam nama-Mu. Ya Tuhan, campur tangan menghadapi situasi yang ada, maju bersama sehati sepikir akan keadaan bangsa ini. Ya Tuhan Yesus, yang masih dilanda COVID, Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin. Kami serahkan terlebih pemerintah daerah kami Nganjuk, Bupati, Wakil yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah supaya selalu sehat, kuat dalam urapan kuasa-Mu. Kami serahkan juga jajarannya Porpinda ya Tuhan, TNI Polri ya Tuhan, dalam tangan kuasa tenaga medis di Nganjuk kami serahkan dalam nama jajarannya, dan segala programnya Tuhan campur tangan pimpin ke depan bagi negara bangsa kami secara umum, khususnya Nganjuk ya Tuhan. Tetangga kanan kiri kami dimanapun berada Tuhan campur tangan pimpin, urapi dalam kuasa-Mu, dalam roh-Mu ya Tuhan, supaya selalu sehat, selalu kuat dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami serahkan keluarga hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu, hamba-Mu istri Paul dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan campur tangan, supaya dalam kekuatan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, hikmat marifat-Mu menyertai ya Tuhan, roh-Mu yang kudus memimpin atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kekuatan dan kuasanya biarlah melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam masa depan cita-cita Bapak Ibu, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dan jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.